Bismillah, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Babak baru, Ahok siap mengungkap semua dan bahkan mengaku sangat senang ketika Ahok akan dipanggil Kejagung dan akan memberikan keterangan terkait saat dulu menjadi komisaris utama Pertamina buntut negara dirugikan sebanyak 193,7 triliun. Namun yang menarik, Ahok mengklaim bahwa dirinya memiliki data yang bisa memenjarakan banyak pejabat di Pertamina, bahkan di luar Pertamina juga. Jadi tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Tapi saya lihat di media, seolah-olah ada pengoplosan BBM di SPBU. Seolah-olah, ini ledekan ada medsos kita saya baca ya. Pertamax itu adalah Pertalite yang tidak antri. Ya, meme-nya begitu. Sebetulnya saya bilang belum tentu, saya nggak tahu sidang gimana, logikanya. Mobil kita semua yang mewah-mewah itu isi Pertamax. Pertamax Plus. Kalau itu dioplos, mobil saya mogok. Pasti mogok. Ya. Mobil-mobil mewah pasti mogok. Karena dirancang dengan yang bagus. Nah, apa yang sering dapat laporan dari 135? Saya awasin laporan 135. Tapi secara teknis saya perlu jelaskan. Mungkin masih banyak orang usia saya masih ingat zaman Pak Faisal Abdul atau apa itu di Rut Pertamina dulu. Yang zaman dulu. Itu ada premium. Ketika mobil mewah mulai masuk, itu dia campur jadi super atau apa gitu loh. Bensin super atau apa, saya lupa. Itu gimana caranya? Premium yang ada dikasih aditif. Kasih aditif supaya oktannya naik gitu loh. Itu dicampur di depo di kilang. Dan itu sampai hari ini sebagai lakukan termasuk premium. Dia itu di dunia ini nggak ada lagi yang saya tahu. Dalam keterangan terakhir kejaksaan sih memang bilang bahwa memang ada ronnya yang dinaikin, bukan ronnya dia. Iya, makanya ini kan bukan ranah kita. Iya. Karena komisaris tidak bisa mencampurin pengadaan. Terus kenapa tidak mau Anda menggunakan e-katalog? Toh antar subholding itu kan saling Anda menjual. salah satu yang mempromosikan e-katalog internal. Saya dari DKI, coba tanya sama Pak Hendy, saya bolak-balik ke RKPP. Tapi direksi ini kelihatannya ngeyel ini, buying time ini. Direksi Petraniaga? Semua direksi ini termasuk holding di buying time. Apa sih yang susah saya bilang untuk buat e-katalog RKPP? Tinggal bilang aja, misalnya minyak mentah, saya bilang. Ada Indonesia Crude Price, tiap bulan ada harga. Tinggal umumkan seluruh dunia. Siapa yang mau taruh minyak mentah di Indonesia, Pertamina jamin beli. Ya. Asal harga tidak melebihi harga Indonesia Crude Price. Lalu BBM. Pokoknya harga BBM Anda taruh di Indonesia, saya pasti beli dengan harga tidak melebihi harga jual BBM kilang kepada Patraniaga. Termasuk LPG semua. Lalu pertanyaan saya, Petra dibubarkan. Katanya mafia. 2015. Berita tahu? Ya. Tapi kenapa orang Petra jadi di Rut Patraniaga? Nah itu dia. Nah jangan naik nama saya. Sebelum saya sampai ke sana. Anda tanya kepada Menteri BUMN sebelum gitu loh. saya sampai ke sana, saya mau nanya soal buying time tadi. Buying time ini intensinya apa menurut Pak Hao? Kalau saya curiga ya, saya curiga ini ada permainan. Bekas satu dirut Patraniaga dipecat. Karena? Saya tidak tahu, tapi diduga. Karena dia tidak mau menandatanganin pengadaan editif itu. Jadi pengadaan editif ini melibatkan oknum di BPK malahan. Menurut isu. Oknum BPK ini jadi backing supaya Pertamina ini membeli editif ini dengan transport dengan tender yang tidak sah. Lalu saya dengar isu itu, saya panggil datang. Ini semua ada rapat dalam acara, berita acara. Saya tanya, ini nggak bisa. Terus ditakut-takutin, kalau nggak pernah tanda tangan, di SPBU nggak ada barang nih. Ditakut-takutin kelangkaan. Kelangkaan nih. Padahal saya bilang, mana bisa tender dipisah antara transport dengan editif. Lalu karena transport lebih mahal, dikalahkan. Editif yang lebih murah, kalau nggak salah seperti itu. Lalu saya bilang, di rootnya kalau tanda tangan, kau akan laporin nih. Di rootnya nggak mau tanda tangan Patraniaga. Lu bisa cari namanya siapa. Bekas orang Telkom, saya nggak usah sebut namanya. MK lah, singkatannya lah. Saya gini lah, kalau menurut saya,
Ini permainan sudah lama yang masing-masing penguasa tidak mau stop. Makanya kenapa orang takut saya jadi dirut, demo-demo. Kalau saya jadi dirut, saya bisa langsung pecat tuh dirut subholding. Karena untuk ke notaris saya yang putuskan. Dan saya tidak pernah takut sama menteri BUMN manapun. Selama saya benar. Kenapa saya dikurung, tidak boleh jadi dirut? Janjikan saya jadi dirut untuk membereskan. Makanya saya hanya bisa melakukan sebatas bisa saya awasin. Nah, dalam holding. Kenapa saya semua tercatat? Saya sering ngancam mereka secara kasar kok. Kalian jangan anggap saya nggak berdaya hari ini ya. Mungkin ada yang anggap saya itu macan ompong di Pertamina karena nggak jadi dirut. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, kok penjarain kalian semua saya bilang. Kalian ingat baik-baik kalimat saya direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin, saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Makanya saya harap, ini kasus bukan cuma si Rifa Siahan Patra Niaga kok. Mana mungkin? Saya kira oknum BPK bisa terlibat. Anda yang audit kok. Ya, Rifa sendiri baru masuk Petra Niaga 2021. Tapi dia orang veteran, katanya isunya semua. Sebelum lama di Pertamina Shipping Internasional, ya, tapi intinya gini lah. Intinya kita ngomong lah. Bubarin Petra pun menurut saya itu main-main bohong doang. Kalau begitu, kalau orang yang masih sama. Anaknya bisa main. Kalau mau bubarin seluruh sistem mafia migas, ikutin yang saran saya deh. Talok itu LKPP orang kita, bos, pemerintah. Harga ICP ditentukan oleh Menteri SDM. Subholding kilangnya Pertamina itu kan kurang efisien sebetulnya. Harusnya kilang yang lebih modern, lebih murah. Jadi kalau saya mengatakan harga kilang Pertamina aja patokan Talok, karena udah dibeli dari subholding Patra Niaga, termasuk LPG, kan barang nggak cukup. Aftur segala macam. Selesai. Apa yang mau mafia? Dan Indonesia siap perang sama siapapun. Karena punya stok minyak bisa setahun. Nah, terkait buying time itu, Pak. Itu maksudnya. Salah satu angle yang dibidik oleh Kejaksaan Agung adalah pengkondisian agar ketergantungan impor kita ini terus tinggi dengan cara menghalangi produksi minyak dalam negeri nggak optimal. Kata Kejaksaan ya, ada rapat tersendiri nih untuk melakukan pengkondisian ini. Nah, ini pengkondisian ini kan luar biasa ya, Pak ya. Maksud saya, ini kan ngomongin pengkondisian yang besar, yang beyond menurut saya urusan subholding gitu. Sebetulnya nggak beyond. Ini bukan beyond. Ini ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu loh. Di Republik ini. Itu yang saya maksud. Beyond kalau urusan subholding perusahaan. Apa yang susah? Saya kasih contoh gini ya. Ini bisa jadi lebar kemana-mana kasusnya kok dibongkar. Saya senang banget ini. Saya kasih contoh begini. Ya. Saya agak emosi nih soal ini. Saya di sini bukan mau mendefend Pertamina atau siapapun. Saya ingin masyarakat tuh mengerti bahwa akar masalah Republik Indonesia adalah korupsi dan kemunafikan. Jadi orang semua saling sandra menyandra. Ada dikasih jabatan, wewenang. Nah, saya contoh gini. Ini yang paling gampang kok. Kalau kita ngomong bicara soal impor tadi ya. Anda perhatikan nggak? Waktu pertama kali saya baru masuk Pertamina, kilang terbakar. Kamu kira kilang yang dibakar? Nggak berani oknum bakar kilang karena rezeki dia di situ. Tahu yang dibakar apa? Tangki paling luar. Kemana beritanya? Ada oknum politisi yang nyolong minyak kapal terlibat di Tuban. Masih ingat nggak itu? Kenapa ada mau diam hari ini? Saya mau tanya. Mana aparat pekerjanya? Yang dibakar apa? Tangki paling luar. Ini orang kurang ajar banget nih. Saya sengaja datang. Saya mau cek waktu itu ke Indramayu ya, Balongan. Oke guys, jadi dari pengakuan yang disampaikan oleh Ahok ini, dari sini kita mungkin bisa memahami bahwa ternyata korupsi di Indonesia itu diciptakan, dipelihara, dan dibackingi. Dan tidak lepas dari permainan para pejabat elit guys. Kalau Pak Ahok benar-benar akan dipanggil ke Kejagung dan akan memberikan keterangan, para mafia dipastikan pada keringat dingin. Karena tentu semua akan bisa kebongkar kebusukan para pejabat di Pertamina guys. Dan Pak Ahok pun sudah menyatakan bahwa dia siap buka-bukaan dan mengklaim bahwa dirinya memiliki data yang bisa untuk memenjarakan banyak pejabat di Pertamina bahkan di luar Pertamina.
Jadi semua pasti ada waktunya. Kalau Tuhan sudah berkehendak, semua akan bisa kebongkar semuanya. Semangat buat Ahok untuk membongkar semua para mafia rakyat bersama Pak Ahok tentunya, guys. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya, guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.